Om Swastiastu. Oke, halo, selamat malam teman-teman semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kami dari Seketuruna Dwi Satya Tunggal sedang melaksanakan sebuah proses pembuatan ogoh-ogoh nih teman-teman. Dan di sini secara tidak langsung kami membuat sebuah perbincangan yang santai aja nih teman-teman. Jadi perbincangan kali ini akan membahas tentang proses pembuatan ogoh-ogoh pada tahun Saka 1948. Dan perbincangan cukup santai aja teman-teman. Dan di sebelah saya, di sebelah kanan itu udah ada beberapa pemuda yang cukup lama berada di sini, dan sebelah kiri itu sudah ada pemudi yang juga sudah cukup lama berada di sini. Oke, jadi di sini topik pembahasan kita kali ini adalah terkait tentang proses mulai dari kesan pesan, kemudian sudah membuat apa saja, dan juga keluh kesah dari pemuda ke pemudi dan pemudi ke pemuda. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja mulai ke pertanyaan pertama. Oh, mohon maaf sebelumnya, saya Gede Pramana sebagai host yang akan memandu acara pada hari ini. Oke, untuk pada bagian pertama, di sini pertanyaannya adalah bagaimana kesan dari awal sampai saat ini selama menjalani proses pembuatan ogoh-ogoh. Mungkin boleh dimulai dari apa nih? Panitia dulu. Oh ya, teman-teman, ini panitia dari ogoh-ogoh kali ini ya. Kasih tahu nama dan juga jabatannya ya. Oke lah ya. Oke. Siap nih yang yang first time aja nanti. Oke. Perkenalkan, nama saya Iket. Perkenalkan, nama saya Arya. Di sini biasanya dipanggil Kayo. Ya, di sini menjabat sebagai wakil panitia. Kesannya gimana? Coba diulang pertanyaannya. Gimana kesannya selama dari awal pembuatan ogoh dari Nuasen sampai ke hari ini? Nah, ya. Mungkin kesannya senang atau gimana gitu. Ya, saya jelasin dari Nuasen dulu ya. Nah, waktu Nuasen ini mungkin kalau yang dari saya lihat tahun lalu kan saya belum jadi wakil panitia. Jadi tahun lalu tuh mungkin agak lebih ramai waktu Nuasennya. Kalau mungkin tahun ini tuh lebih sepi dan lebih ngadet. Mungkin karena sibuk juga ya, itu harinya hari sibuk. Nah, setelah Nuasen itu ya mungkin kayak biasa sih, kayak tahun lalu yang ngulat, ngelas gitu. Mungkin perbedaannya cuma di Nuasen aja. Itu aja? Ya. Sekian dari teman-teman yang lain ada? Coba ya, dari Mamin. Coba bersuara. Silakan. Perkenalkan, nama saya Madiari. Jadi untuk kesan-kesan dari proses pembuatan ogoh-ogoh ini sebenarnya sudah cukup baik ya. Hanya yang bikin kurang itu kita hanya kekurangan anggota saja. Nggak seperti tahun lalu, yang tahun lalu itu lebih ramai daripada yang sekarang. Tapi walaupun kita beranggota sedikit untuk yang saat sekarang, tapi seenggaknya proses pembuatan ogoh-ogoh sudah berjalan cukup lancar. Jadi ya, untuk mungkin karena banyak yang di tahun sekarang yang berhalangan untuk hadir ya. Jadi ya kita nggak terlalu memikirkan hal tersebut lah. Yang penting proses ogoh-ogoh ini semoga aja lancar dan tidak ada kendala sedikit pun. Mungkin dari beliau lempar dulu. lempar dulu ya. Oke, kita lempar ke pemudi ya teman-teman. Silakan. Apa pertanyaannya? Kesan dari awal nih, dari awal membuat ogoh-ogoh sampai saat ini, itu kira-kira gimana kalau dari pemudi? Dari Nuasen nih. Ya. Oke, perkenalkan, nama saya Sherin. Jadi pas Nuasen itu sebenarnya kan awalnya emang kayak nggak mau datang gitu, cuman karena ngelihat di grup juga itu yang datang tuh sedikit, dan itu kayak acara temu keluarga gitu. Terus akhirnya yang datang itu pemudinya cuma 2. Terus kita ya udah melanjutkan acara walaupun itu kayak lumayan ngaret sih. Terus selama ini sih pemudi itu belum ada kerja ya. Maksudnya kayak belum dapat pekerjaan yang
lama gitu, baru hari ini aja kita kayak kerjanya tuh lumayan full gitu. Dari kita mukul-mukulin kardus tadi, terus kita bersih-bersih. Sekarang kita juga tadi habis masak-masak juga, terus kita makan. Dan ya belum ada bikin apa-apa sih yang kayak Oke, sesuatu yang cukup. besar gitu. Jangan terlalu di-spill dulu ya, karena nanti akan ada pertanyaannya. Oke, kita kasih kesannya aja dulu ya. Oke, silakan next. Halo, saya Kirana Indira. Jadi kesan saya dari Nuasen sampai sekarang itu, nah kebetulan kan saya nggak datang waktu Nuasen karena saya ada kesibukan di sekolah, yaitu mengikuti kegiatan mengumpul rekap. Jadi saya nggak punya kesan waktu Nuasen karena saya nggak datang. Nah tapi walaupun gitu, waktu Nuasen saya nggak datang, saya usahain datang untuk kegiatan ini. Oke, ada lagi? Sudah cukup? Oke, mungkin dari beliau ada lagi? Cukup juga? Beneran? Oke. Silakan. Boleh? Sudah. Oke, perkenalkan nama saya Dewi ya. Di sini saya sebagai wakil ketua STT. Jadi kesan saya dari Nuasen sampai hari ini. Kamu orangnya ya? 50-50 kata kayak ya, karena 50-50. ya Nurin seru ya sing seru masih sing kan gitu ya. Ya, berkini lah perlu kesah. Ya. Tunggu, jangan semuanya di-spill dulu, karena nanti akan ada keluh kesahnya. Oh iya, jadi sejauh ini ya lumayan bagus sih, karena ada seminggu ya seminggu sudah berjalan seperti ini keadaan ogoh-ogohnya. Good. Oke. Pegang aja dulu. Oke, jadi itu dia tadi kesan dari pemuda dan juga pemudi ya teman-teman. Yang bisa ditangkap itu adalah bahwasannya Nuasen itu sepi. Ya sangat berbeda dengan tahun lalunya gitu. Karena dari sini dari pemudi juga ada kesibukan, kemudian dari pemuda juga beberapa ada kesibukan pastinya. Oke, kita akan lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Yang selanjutnya adalah dari pemuda, kira-kira dari awal sampai sekarang itu udah buat apa aja nih? Nah, boleh di-spill dong salah satu mungkin dari siapa nih? Oke, dari wakil ketua panitia kita. Silakan. Dari awal ya. Dari awal apa nih? Dari awal setelah Nuasen boleh. Atau mungkin kasih tahu apa-apa aja yang udah dibuat sampai sekarang. Ya. Nah, jadi setelah Nuasen, pada hari Nuasen tersebut kita langsung menggarap ogoh-ogoh bahan-bahan yang sudah kita beli. Seperti kita langsung ulat rotan, terus langsung belah bambu, langsung merakit ogoh-ogoh yang kecil terlebih dahulu. Nah setelah itu kita membalut ogoh-ogoh yang kecil dengan koran terlebih dahulu agar bisa ditempel dengan kertas berwarna merah. Mungkin selanjutnya akan ditempel dengan kertas berwarna merah dan itu akan dikerjakan oleh pemudi nanti. Mungkin itu aja dari saya. Oke, mungkin dari teman-teman ada tambahan lagi, mungkin ada yang belum disebutin gitu. Atau gimana? Atau udah semuanya? Hari ini kan begini kegiatannya cuma satu. Ya. Kegiatan Kegiatan hari ini. Oke, hari ini. Oke. Nah, mungkin kegiatan hari ini cukup mendadak karena kemarin baru direncanakan. Jadi hari ini tuh ada kegiatan manggang bersama dan menunya tuh cukup sederhana karena cuma buat ayam panggang dan plecing kangkung. Sik. Ya, mungkin mau beli itu saja. Kalau mau pesan bisa PC ya. Spesies siapa nih? Grup STT. Oke. Oke, mungkin dari teman-teman ada lagi? Cukup ya. Oke, itu dia tadi dari pemuda teman-teman, dan sekarang kita akan beralih ke pemudi. Silakan. Halo, perkenalkan nama saya Ani. Ya, seperti apa yang dibilang sama Serin tadi, kalau pemudi itu belum mendapatkan kegiatan yang begitu berat untuk membantu pemuda di sini. Kegiatan yang sudah kita lakuin itu seperti tadi memalu kardus ya, sama beberapa masak-masak gitu. Segitu aja. Oke, ada lagi? Oke. Perkenalkan, nama saya Nima Demiastiari, biasa dipanggil Dek Rai. Jadi kegiatan pemudi yang sudah terlaksana mungkin masih sedikit ya. Seperti kemarin itu cuma ada gunting-gunting kertas,
untuk nempel ogoh-ogohnya nanti. Terus tadi pagi itu ada beberapa pemudi yang pukul-pukul kardus sama buat kayak apa bola-bola gitu ya. Apa ya? Bola-bola. Koran. Iya, koran. Iya, itu. dibejak-bejak itu ya? Iya, Oke, oke. Itu oke. aja sih dulu untuk pemudinya. Mungkin karena masih proses ogoh-ogohnya masih segitu aja, mungkin belum ya. Mungkin nextnya masih banyak kegiatan untuk pemudi sih. Ya. Oke, nah teman-teman itu dia tadi kegiatan yang telah dilakukan oleh pemuda dan pemudi kita. Jadi secara garis besarnya semuanya untuk saat ini sampai saat ini itu udah semuanya mengambil pekerjaan ya teman-teman. Dan memang kalau dari pemuda itu memang cukup banyak pekerjaannya karena memang rata-rata tugas pemuda itu memang pada saat ogoh-ogoh itu ya seperti saat ini gitu. Dan untuk pemudi itu kerjanya di yang seperti gidein kertas ya tadi ya, bejak koran itu dan nanti akan menempel-nempel gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pertanyaan terakhir nih teman-teman. Nah, pertanyaan terakhir ini memang agak cukup tricky, tapi tenang aja. Ini itu cuman untuk perbincangan santai aja ya. Oke, jadi pertanyaan terakhir adalah apa saja keluh kesah dari pemuda untuk pemudi dan pemudi ke pemuda? Oke, mungkin boleh dimulai dari siapa dulu nih? Dari pemuda dulu. Oke, dari pemuda dulu. Dari siapa? Dari Kayak lagi. Oke, silakan. Karena dari tadi saya terus ya, jadi kita lempar ke wakil ketuanya. Karena wakil ketuanya yang lebih ngerti keadaan saat ini. Asik. Oke. Oke, silakan dari Arya Wijaya. Dewi. Jadi keluh kesah saya selama saya menjabat. Waduh. Kan baru-baru menjabat nih dan kebetulan juga proses ogoh-ogoh juga pertama kali buat sendiri juga. Jadi emang terasa agak berat juga karena dibilang minim kehadiran teman-teman, mungkin karena ada kesibukan dan lain-lain juga kan saya nggak tahu kesibukan orang di luar sana kan, nggak tahu juga kan ya. Itu sih. Jadi kayak gimana man? Kan ada yang orang nah? Bingung ya Dorit? Sing bingung nggak? Paling Apa? Intinya ajak jalan nih kan gitu loh, ajak Intinya jalan jalani nih kan. aja, oke. Nah, untuk tahun ini kita gimana ya, ngerasa juga kekurangan kehadiran pemudinya juga dari pas awal kita nuasen hingga hari ini dari gini. Tadi pagi kan kita ngadain kegiatan bersih-bersih juga. Nah, dan keluh kesah saya selama ini karena pas hari nuasen juga kan kita sudah di pengurus sudah pasti menginformasikan informasinya tuh jauh-jauh hari dari hari nuasen yang sebelumnya gitu. Entah kenapa pemudinya tuh bisa datang 2 orang aja gitu. Waktu nuasen. Ya, waktu nuasen. Dan hingga tadi juga sih kan kemarin juga saya infoin sore. Tadi pagi datang berapa? 7 ada 5. Ya 5 ada ya 5. Nah mungkin grupnya di silent atau emang nggak mau keluar ke Banjar atau merbangun. Nah itu sing tawang. Oke, itu sulit sih. Bisa juga karena sibuk juga. Ya kan? itu kan kita nggak tahu karena Tidak ada minimnya konfirmasi Oh. juga ke grup. Ya biasalah anak-anak zaman sekarang paling titip ke temennya. Aku nggak datang deh ke Banjar. Nanti sampein ya. Nanti kan temennya itu belum tentu juga datang ke Banjar gitu loh. Oke. Ya itu sih. Intinya kalau tidak bisa meluangkan waktu ke Banjar, luangkanlah waktu untuk mengabari di grup. Oke. Jadi kan oke, pengurusnya oke. ngerasa digantung juga. Ya. Itu aja sih. Mungkin Mungkin dari teman-teman dari Blimawin dan Kayak Blimawin dulu. Apa nih? Kalau untuk saya ya, yang paling kami inginkan kalau dalam proses untuk pemuda, hal pasti yang pertama keinginan pemudi pasti dipastikan hadir, terutama kalau kita biasanya di Banjar kita membuat kegiatan kayak bersih-bersih atau hal-hal bersenang-senang sama yang lainnya. Seperti yang dibilang tadi sama Arya, kita melakukan manggang-manggang kecil-kecilan atau bisa dibilang masak-masak kecil-kecilan lah. Nah, jadi untuk di pemudi usahakan hadir ya untuk semuanya ya, terutama
membantu dalam pembersihan terutama. Soalnya di pemuda itu udah yang ngurusin prosesnya, dan untuk pemudi mungkin yang pastinya kita pasti suruh mereka untuk melakukan pembersihan saja. Ya, mungkin itu aja dari Oke, saya. itu dari Brikayo. Mungkin dari saya nggak ada ya, udah mungkin sekiranya udah disampaikan semua oleh Dewi. Asik. Oke, karena sama-sama panitia ya. Oke, itu dia tadi keluh kesah dari pemuda teman-teman. Nah, sekarang kita akan beralih ke pemudi nih. Mungkin dari pemudi ada yang mau menyampaikan keluh kesah dan juga mau menyangkal pendapat dari pemuda, itu boleh banget. Oke, silakan dari siapa? Mau Mia Oke, dulu dari deh. dari Mbak Mia dulu. Oke, silakan. Kalau dari saya mungkin untuk saya menyangkal sedikit soal pemuda ya. Oke, biar seru ya. Hmm. Untuk pemuda mungkin jangan terlalu dikit-dikit melibatkan pemudi sih menurut saya. Tapi nggak gitu juga sih sebenarnya, boleh aja sebenarnya melibatkan karena kan ini seketruna-truni ya, bukan seketruna ya. Oke. Tapi mungkin kalau ada hal-hal kecil seperti itu mungkin bisa langsung aja ke pemudanya gitu, langsung diselesaikan sama pemudanya. Kalau bilang di grup misalkan pemudinya mohon datang gitu, kayaknya responnya sangat minim sekali ya gitu. Jadi better mungkin langsung aja, kayak misalkan cuma nyapu dikit itu mungkin bisa langsung pemudanya aja gitu, jadi nggak usah info di grup pemudi gitu. Kalau menurut saya sih, tapi ini emang seketruna-truni ya, bukan seketruna, jadi kalau bisa sih seharusnya semuanya juga. gitu. Oke. Itu sih menurut saya. Langsung banget nih. Tapi ya boleh. Tapi menurut saya kalau seperti itu ya seperti keadaan yang saya bilang, dari pemuda juga minim kehadiran dan pemudi juga minim kehadiran kan gitu kayak ya. Jadi hampir dibilang dan nih kalau kayak gini ya, kalau bilang bukan seketruna dunia, sekedemen saya lihat nih gitu. Ya kan, jadi saya kenapa saya infokan ke grup karena kan kita ingin melihat juga kehadiran dari mereka, dan ya siapa tahu kan ada antusias untuk melihat, kan sih bukan mungkin sih proses gogoh gitu. Itu sih. Nah, walaupun itu ke Banjar untuk neloan kan gitu loh. Itu juga sangat berarti bagi kita. Mungkin dari pemudi ada yang mau dijawab dari itu. Boleh langsung ke keluh kesahnya. Boleh. Gak apa-apa. Dari hati terdalam gitu, gak apa-apa gitu, kayak gitu. Gak apa gini. Silakan. Oke. Hai. Jadi dong. Keluh kesah karena kan jadi tuh pakai aku nih nggak apa-apa. Something like that. Oke. Jadi kan aku nih kan termasuk ke kayak pemudi baru gitu ya. Kayaknya baru 1 tahun kurang lebih, yang nggak tahu. Jadinya tuh kayak aku kan juga nggak tahu ya pemudi-pemudi di sini tuh siapa aja gitu kan. Sebenarnya kalau buat keluh kesah ke pemuda itu aku nggak banyak gitu loh, kayak ya udah sih, kayak ya biarin aja lah mereka kayak gitu. Maksudnya aku kayak nggak yang problem banget gitu loh sama mereka. Nah, aku tuh lebih kayak ngerasa aku di sini tuh kayak agak gimana ya, agak canggung gitu loh sama orang-orang di sini. Aku nggak tahu kenapa. Mungkin karena emang aku belum kenal ya, tapi mungkin bisa dibilang aku di sini tuh kurang saling merangkul gitu satu sama lainnya. Jadi kayak masih yang kayak temanku ini doang, jadi aku sama ini aja gitu. Jadi dia tuh nggak mau yang ngajak yang lain gitu loh, ngajak berbaur yang lain gitu. Nah, itu sih sebenarnya kayak gitu tuh nggak enak banget kan. Nah, terus sama kayak kalau kita tuh apa ya, kita kan di sini cewek ya, biasalah kayak mungkin sindir-sindir or something gitu. Ya itu mungkin bisa dikurangin ya, minta tolong banget ini, minta tolong. Oke. Nah, terus kamu jangan ketawa. Terus udah gitu. Aduh. Oke, yuk lanjutkan. Terus kayak ya sama yang nggak datang ya, itu kan kemarin mbak-mbaknya juga udah bilang kan ke kita kayak buat datang jam 9, tapi kayak banyak juga yang nggak datang. Itu tuh jadi kayak lumayan berat gitu loh buat kita yang udah datang gitu. Jadi kayak kerjaan yang mungkin bisa kayak, coba kalian bayangin kita dikasih kerjaan banyak nih, yang datang tuh cuman 5.
gimana dong? Belah diri. Iya, ya kan nggak bisa kan kita nyelesain itu dengan cepat tuh, apalagi ini tuh kayak buat ogoh-ogoh besar gitu ya, kan nggak tahu ya bakal selesai atau enggak. Ya semoga ya selesai. Ya sebenarnya masih banyak sih, cuman ya agak-agak ya Privasi gitulah kah ya. atau gimana nih? Ya Privasi gitulah. atau- Ya privasi mungkin. Nggak tahu. Sulit bilangnya. Uh-uh. Oke. Kita kasih ini aja nih si Ani dulu ya. Oke, silakan. Ya, bilang aja langsung. Santai kita. Oke. Izin menambahkan. Asik. Udah kayak presentasi ya kita nih. Jadi apa yang dibilang Sherin itu oke, bisa lah, aman lah itu. Termasuk realita gitu, realita. Nah, menambahkannya tuh kayak jadi kita tuh ngorte yang kayak cacincong tuh nggak bisa gitu loh sama orang yang kita tuh anjir ragu banget sama ini nak ngomongnya kayak gitu jadinya kan. Kalau kita bla 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 blaan, dia nanti kayak ih kok dia kayak gini kayak gitu dia jadinya. Makanya kita tuh kayak bingung jadinya kita tuh bingung kayak ngorto tuh sama orang yang bisa kayak mau yang udah gini itu kita bingung. Mungkin ke temen aja jadinya kita tuh ngorto kayak lebih ya kayak leluasa gitu sama mereka jadinya daripada sama mok-moknya kayak gitu misalnya. Jadi segitu Misalnya? aja. Iya. Oke. Ada Ini lagi? menghilang. Ada ditambahkan Mbak Dek Rai. Tapi kayaknya sebentar ya, aku menjelaskan sedikit. Tapi kayak tadi nih pemudi lebih banyak malah bilang pemudinya ya apa ke pemudanya juga. Iya. Karena problemnya emang di Bukan, pemudi. aku cuma nanya aja gitu. Karena kan pertanyaannya emang kondisi saat ini ya, nggak apa-apa. Kita sambil curhat-curhat santai aja teman-teman kalau gitu ya. Oke, silahkan. Oke, jadi kalau aku sih, aku suka ya, aku mendukung mereka berdua sih. Emang bener sih ada beberapa pemudi itu mungkin yang suka, bisa dibilang suka menyindir ya. Jadi, mungkin pemudi-pemudi yang baru tuh jadi kayak malu datangnya, ragu, terus takut. Intinya mereka itu kurang merangkul sih, ada beberapa yang kurang merangkul gitu, kurang netral juga sih itu. Ya misalkan telat dikit dicibirin. Misalkan make up dikit diomongin gitu. Gitu sih biasanya sih, itu sih menurut aku perlu dikurangin sih untuk pemudi-pemudi. Mungkin yang merasa, I think yang merasa ada. Ya kan nggak nyalahin juga kalian kalau makeup itu kan karena zaman juga mungkin ya sudah update ya kalau Yes. kalau mungkin Yes. kalian di kehidupan jadul mungkin Yes. nak num lalung pidana lu. Yes. Wow, kaderis. Yes. Gitu. Sensor ya. Yes. Gitu. Itu sih mungkin apa my kalau God. kita dari pemuda ya, nah kan jadi adik-adik yang baru masuk pemudi jadi ngerasa kurang dirangkul sama yang lain juga teman-temannya gitu. Jadi kalau kita di pemuda, kalau ada pemuda baru nih, nah anggaplah seperti teman-teman yang masih junior, tak bilang kita tuh berusaha aja gitu loh. Kayak dia baru masuk tuh kita rangkul dulu, kayak ya biasalah. Kayak gimana sih bercandaannya, yuk kan tahu kan. Tapi ya kan mungkin beda gender bisa gender. Beda gender kan. Ya udah dah. Kalau ya emang ya kalau menurut saya cewek itu kan emang agak gini lah, agak sensitif dia. Karena kayak dikit-dikit tuh pasti kayak langsung bad mood gitu. Kalau cowok kan bisa kayak diledek dikit bisa makin keras lagi gitu. Ya itu sih. Karena kita pakai hati. Ya, Kalian kan enggak, kalian kan pakai logika gitu. ya berpikirlah secara logika gitu. Kita pakai yang perasaan. Kamu ini gimana sih? Kameramen kita ketawa itu ya. Belinya ini berarti nggak pernah pakai perasaan gitu ya? Waduh. Oh gitu, Bli. Kalau pakai perasaan nanti by PC aja. Apa? PC.
PC. Itu sih kalau mungkin dari pemudinya kalau dilihat-lihat ya emang kurang ngerangkul yang adik-adiknya gitu. Enggak apa-apa. Gerangkul. Bukan nggak gitu juga. Pegang-pegang. Nggak gitu konsepnya. Gitu sih. Mungkin ada tambahan dari kalian juga kayak apa sih perbedaan dari pemudi sama pemuda tuh gimana sih dari sudut pandangnya mereka? Kita perbedaannya gender. Iya, sudah. Nah, maksudnya tuh bukan gender. Nanya kan. Maksudnya dari segi mungkin dari segi jokes, dari segi cara ngerangkulnya gimana, pergaulannya gimana. Kayaknya gitu. kayaknya ya. Sabar ya. Kayak mereka nih bisa gitu loh, satu jokes misal nih umurnya 20, nih umurnya 15 nih. Mereka tuh bisa nyambung jokesnya, ngerti nggak sih? Kayak gitu. Bisa mereka. Itu gini ya. Ini makanan bapak. Nanti kamera disensor ya. Tapi kita nggak gitu, jokesnya beda. Kita jokesnya beda. Six, seven, ya. Apa? Mungkin boleh di-spill satu jokesnya. Apakah kita paham? Pakai ngomong jokes sekarang. Weh, aduh, tadi kan kita tuh tebak-tebakan ya. Tai-tai apa yang menggantung? Tuh, gak ada yang ketawa kan? Nah, Enggak, itu nah, itu lucu. Oke. jadi kayak ya udah gitu. Mungkin orang-orang mikir cringe banget nih orang gitu ya kayak Masih bawa tai padahal tai. jadi atau mungkin nganggap kita aneh ya. Kasih paham, Bu. Wes. Santai, tenangkan diri. Ya, nah diem kan? Gak ada yang Oke, ngerti oke. jokesnya kan? Nah, Oke, Itu aku- perbedaannya. ya, perbedaannya ya. Sebenarnya sih, oke itu tadi kan jokes cewek-cewek nih. Ya. nggak juga. Sebenarnya Nggak juga. Karena kita nggak tahu yang lain Nggak gimana. juga. Iya sih, memang sih kan orang-orang kan beda-beda ya jokesnya. Iya, benar. Ya kalau menurutku sih dibilang cringe sih ya tergantung orang-orang juga sih sebenarnya. Bro, Karena ini aku sebenarnya sangat- suka juga sama jokes cringe. Oke, sekarang kita coba kepoin pemuda nih mungkin jokesnya Orangnya apa emang mungkin cringe, boleh guys. dikasih tahu satu. Cepet kasih jokes cringe. Apa ya? Ya udah ini, ya silakan. Mungkin dari saya nih mungkin punya ini apa namanya? Ya ini kameramennya ya yang sering ngejek saya biasanya. Ya nggak coba nengok di kameramen. Hah. Iya. Ya kameramennya mungkin sering ngejek saya jadi Ngejeknya apa dong ngejeknya? ngejeknya nama ngejeknya nih. Udah nak cepet merah. Ya mungkin itu sih tapi ya kalau cowok paling kalau dibalas pakai kata-kata tuh balasnya pakai kata-kata juga jadi nggak ngomongin di belakang langsung Kata aja. hari ini. Asing. Iya. Sensor. Ya mungkin Beda, itu aja sih. Itu perbedaan. Nah, sudah tahu kan perbedaannya. Omongannya juga beda yo. Omongannya juga beda. Oke. Oh, baterainya dikit ya? Ngomong aja. Lagi berapa baterainya, Kak? Kak Aris? Oh, 40. Oh ya, masih aman ya. Tenang aja. Oke, teman-teman ya, itu dia tadi salah satu jokes dari pemudi dan juga pemuda. Sebenarnya kalau dibilang berbeda-beda ya pasti berbeda-beda karena setiap orang punya selera humornya masing-masing. Jadi kita nggak terlalu bisa menyalahkan hal itu gitu. Oke, mungkin Ada mau nanya Next. lagi nggak? kira-kira ada tambahan lagi nggak nih dari pemudi? Mungkin ngasih tahu jokes. Dadi belum datang. Mau ngasih tahu jokes atau mau ngasih tahu keluh kesahnya lagi sekali? Kiran Ya. belum. Oke, tadi kan keluh kesah pemudi ke pemuda, pemuda ke pemudi dan yang saya tangkap tadi banyakan pemuda keluh kesah ke pemudi, pemudi keluh kesah ke pemuda tapi ke pemudi juga gitu. Kasih santai. Oke, pas banget penekanannya. Ya, jadi mungkin boleh silakan dikasih tahu dari pemudi keluh kesahnya lagi. Aduh, kayaknya nah. Jadi ya biasa aja ya teman-teman. Ini kayak Jadi lu ke saya nggak ada ya karena itu saya kan sangat baik hati dan tidak sombong. Jadi kayak yang sudah berlalu biarkanlah berlalu. Asik kata-kata hari ini, Bos. Udah ya. Gak boleh spoiler couple goal. Nanti editor boleh minta tolong dikasih mukanya si gede ya. Woi, stop. Ya.
Ya. Oke, itu aja. Cici. Oke teman-teman. Itu dia tadi tentang keluh kesah dari pemudi dan juga pemuda. Sebenarnya kalau yang aku tangkap itu dari pemudi itu merasa cukup canggung ke pemuda ya sebenarnya ya. Yang aku tangkap tadi. Hah? Sama jenis Eh, deh. sorry. Sama jenis. Oh sorry salah dengar teman-teman. Bro, Maaf. jangan salah dengar. Tapi ke pemuda nggak canggung? Canggung juga sih. Oh. Kalau nggak kenal. Karena emang nggak. Ini belinya kita kan canggung beli. Oh berarti gini. Berarti. Oke. Oke. Bro baru sadar. Berarti gini ya, Semua teman-teman. ini bro baru sadar. Berarti dari pemudi mungkin keluh kesahnya itu adalah kalau memang nggak terlalu perlu pemudi mungkin jangan gitu ya. Gitu ya. Ya contohnya seperti kayak apa? Contohnya Wow. kan pasti mungkin kayak pemudi gitu loh. Ya segitidaknya ya kita mengharapkan bantuan. Apa? Ogoh-ogoh tuh sing kayak pemudi kan. Ya, gogo Sing kayak itu kan pemudi. sing kayak bukan Oh. kerjaannya pemudi kan. Ya, emang. ya. Ya kita kan pengen juga bantuan dari mereka untuk membersihkan juga. Kan sing mungkin asalnya jek ben rago bongai, ben rago nyampat gitu. Ben rago megambal, ben rago ningting gitu kan masih mungkin kok yang nyemak itu. Yang gitu asalnya jek sing ndak mah ada pemudi gitu. Oh, Yes. nyana tuh ya. Bawa cita di pemudi. Bes keras ke sana tuh beli. Cukup gini nak ya. Dia nak ganti sing ada pemudi. Ya, pokoknya pemudi harus tetap ada. Ya, pemudi harus tetap ada. Cie. Respect. Karena mau yang pemudi. Oke. Ah. Ya, jadi kan kita juga nggak tahu kesibukannya mereka apa, juga kembali lagi ke sana, tapi tetap juga kembali ke diri sendiri. Ya inisiatif mensing pesu ke Banjar kayak ini nganten yen kenelo ang gedang nek jane. Sing unang Kebetulan kita tahu diri. tahu diri. Ah. Apa tadi? Tadi dia ngomong. Tahu diri. Ya ini tahu diri lah maksudnya. Pemudanya juga dong tahu diri. Jadi sekarang kalau Pemudanya juga tahu diri. Gimana tuh? Iya, pemudi-pemuda juga harus tahu diri, nggak cuma pemudi doang kan yang harus tahu diri. Ya betul juga. Kesadaran. Kenapa kamu mention pemudi doang tadi? Why? Oke, mungkin boleh dijelasin dari pemuda nih. Tahu dirinya dalam bagian apa nih? Kenapa kok bisa bilang tahu diri gitu? Nah, tahu diri apa nih? Ngapain gitu? ya bisa dibilang kalau tahu diri, kalau menurut saya itu ya tahu diri itu rago lo bo masuk organisasi gitu loh. Apa sih? Kene sing tanggung jawab. Sing siap cio. Apa sih ada tuh? Weri do dituri. Apa sih? Ih, liwat sendiri. Aduh, 2 hari. Iklan. Nah, apa dan itu? Apa sih tahu diri ya? Kan kita juga namanya juga berorganisasi gitu loh. Jadi kan ya sebelum masuk ke organisasi itu kan udah apa pasti ada ya motivasi masuk pemuda tuh apa sih gitu loh. Masa jadi motivasi gagah pesu ke Banjar kapah gitu loh. Kan nggak etis tuh. Jadi tahu diri tuh ya Rago tuh tahu bahwa Rago tuh ada organisasi juga gitu. Dan kalau emang yang buat yang sibuk kerja gitu karena saya juga pernah kerja gitu loh. Meluangkan waktu untuk organisasi lah juga gitu. Tapi kayak mau Rina sing sepenuhnya waktu Rago tuh untuk menggaya gitu loh. Anggap schedule seminggu mengganti 1 kali libur biasanya. Masa pas libur tuh sing nengok ke Banjar. Ya itu sih tahu diri dari saya pribadi. Oke, jadi itu ternyata maksud dari pemuda ya. Nah, sekarang dari pemudi nih. Tahu diri pemuda nih apa nih maksudnya? Mungkin boleh dikasih tahu? Pertanyaannya Tadi kan ngomongin tentang tahu diri nih. tahu diri. Nah, Sherin sempat bilang pemudanya juga tahu diri ya. Itu tahu diri dalam bagian ini apa? memang apa cepet kalah nih no. Memang. Ayo silakan ya, ada peserta baru teman-teman. Ya, ini dia. Tambah dia juga tambah. Tiba-tiba sponsor. Sponsornya apa? Ini langsung ini baru tegal langsung. Tunggu dari pemudi dulu. Lanjutin dulu. Oke, lanjutkan dulu dari pemudi tentang tahu diri ya. Kok nggak masuk kotakku ya? Coba yang lain dulu biar mancingin nggak masuk kotak. Ini ya diskusi tadi berdiskusi. Ini jawaban dari ini dan ini dan ini. Oke.
sebenarnya kan sama aja kan. Kamu bilang tahu diri tadi, kayak walaupun kerja juga harus bisa luangin waktu kan. Sama aja kan. Maksudnya kayak pemuda juga gitu kan. Pemuda ada juga kan. Yang kayak gitu, gak cuman pemudi doang kan yang emang kayak lebih gitu. banyak guys, emang banyak. Gitu. Ya emang lebih banyak sih anggotanya yang pemuda. Ya. Apa ini? Weh, Oke, ada lagi lanjut? apa sih? Nggak sih. Ya intinya sama aja sebenarnya, tahu dirinya itu. Nggak beda. Anehnya anak Banten kan pemudi juga nanti ya. Asik. Oke. Lagi berapa baterainya? 30%. Oke. Jadi itu dia tadi ya tentang tahu diri dari pemuda dan juga pemudi. Nah, teman-teman di sini ada salah satu orang yang baru masuk ya teman-teman dan juga merupakan pengurus pengurus Banjar juga teman-teman. Silakan perkenalan. Pengurus STT, sorry. Segat Truna-Truni Tunggal ya. Typo ini. Tadi bronya bilang pengurus Banjar, saya bukan klien bos. Maaf itu salah itu bro. Bukan klien. Kenapa nih deh? Oke, Mau mungkin nanya apa? boleh kasih tahu namanya siapa dan sebagai apa siap, dulu. siap. Perkenalkan, nama saya Yoga, sering dipanggil Deklung di Banjar. Saya di pengurus jadi bendahara 2. Asik. Megang-megang uang gitu loh. Ya, Tahu kan? megang-megang uang. Ya, tahu sih. Jangan dikorup ya. Oh enggak. Oh enggak. Jangan bilang-bilang maksudnya. Aduh, sensor. Sensor ya. Terus Oke. gimana? Nah, ini kan kita lagi membahas tentang tadi kita keluh kesah dari pemuda-pemudi dan juga pemudi-pemuda. Nah, sekarang mungkin dari Beli Deklung Ya. kira-kira mau nyampein keluh kesah dulu nggak nih ke pemudi-pemudi terlebih dahulu atau dari pemuda juga boleh. Keluh kesah dari pemudi apa pemuda ini? Pemuda ke pemudi atau pemuda ke pemuda juga bisa. Oke, dari pemuda ke pemudi dulu ya. Oke. Dari pandangan Tiang sudah jadi pemuda, anggap udah hampir 6 tahun ya saya jadi pemuda di sini ya. Sampai saya udah jadi pengurus nih sekitar 6 tahunan. Keluh kesah sih nggak ada ya. Jujur nih keluh kesah sih nggak ada. Karena bagi saya itu kesadaran yang utama, bos. Ya. Kesadaran yang utama. Pertama, kenapa saya bilang kesadaran? Karena dari masing-masing pemudi mungkin ya kenapa dia jarang ke Banjar, kenapa dia nggak mau aktif di Banjar, karena mungkin dari kita yang kurang ngerangkul, mungkin dari pemudi yang terdahulu kurang merangkum. Ya ngerangkul tuh kata-kata jadinya ya izin konyol deh. Emang keren. Santai, mungkin kita seperti bicara nikah ya, mungkin seperti nikah. Tapi bagi Tiang untuk pemudi-mudi yang di zaman sekarang nih kan udah modern banget gitu ya. Udah ada teknologi yang namanya HP. Oh. Bener nggak sih? Ya, benar. Udah ada WA. HP, laptop, Udah ada WA juga kan? jam isi WhatsApp. Bener. Jamku nih. Asik. Agak menyindir. Kayak jamku Oke. juga ini kan bisa ya kayak gitulah. Gadget, bener gadget. Kalau ini baru arloji ya. Ya Lanjut. Udah lanjut. Lanjut kita serius nih. Oke. Kayak gitu. Apalagi udah ada WhatsApp gitu loh. Masa nggak bisa ngabarin di grup, nggak bisa dateng atau bisa dateng gitu loh. Sama coba pikir lagi kenapa nggak bisa datang ke Banjar 1 minggu tuh, masa nggak bisa nyempetin ke Banjar sekali kayak walaupun kerja gitu loh. Atau nggak bilang ampura beli Ada yang gini. kerja gitu. Itu keluh kesah saya ke pemudi dikit sih, tapi menjurumus gitu ke orangnya gitu loh. Nah untuk pemuda ke pemuda ya, ini agak aneh sebenarnya, saya menyinggung para kaum lelaki nih. Nah kenapa nggak bisa sempetin waktu ke Banjar, itu apa masalahnya tuh? Itu yang saya bingung gitu loh. Kan bisa tuh kalau nggak bisa datang tuh besoknya bisa datang bentar gitu. Walaupun absen aja nggak apa-apa. Penting nggak datang. Tapi Penting untuk datang. pemuda saya salut sih di sini. Udah sama-sama bantu-bantu juga. Ya. Gitu. Cukup ya, kurang di pemudi aja, kurang rame. Kurang rame itu aja intinya. Ya itu aja keluh kesah saya jadi Keluh kesahnya pemudi. ya. Oke. Ya. Nah, itu dia tadi keluh kesah dari sesepuh ya, teman-teman, yang sudah selama 6 apa? Fosil leluhur yang udah selama 6 tahun ya menjawab. Kira-kira itu ya. Kira-kira. Itu sih kayaknya udah. udah dimegang propus. Udah 6 tahun kayaknya. Soalnya saya SMP udah masuk pemuda, anehnya dulu tuh SMP udah pemuda. Oh, SMP udah pemuda. SMP kelas 2 aku udah pemuda tuh. Lah ini juga. Oh,
juga SMP. SMP kelas 2 kayak pada di pemuda. Karena Cipesu tuh. Mungkin. SMP kelas 2 begitu. Oke, jadi itu ya teman-teman ya. Keluh kesah dari leluhur. Leluhur beli Iya, deklung. boleh. Ya sebenarnya kalau dilihat-lihat yang dibilang tadi ya hampir mirip ya sama teman-teman dari pemuda tadi, masalah kehadiran sebenarnya yang memang itu memang menjadi masalah dari berbagai macam organisasi dan juga banjar-banjar gitu. Dan juga tadi beliau sempat nyinggung tentang kesadaran. Nah, kalau bahas-bahas tentang kesadaran nih, kan sebenarnya susah banget ya kita bilang kayak gimana sih cara nemuin kesadaran itu kayak sesuatu yang absurd kan, kayak gimana cara jawabnya gitu kan. Absurd kayak pernah nggak kupingmu kemasukan monyet itu kan absurd banget. Absurd banget. Nah, itu kayak itu absurd gitu. Kan nggak Kayak- mungkin monyet ada di sini kan dia dapat monyet kan aneh gitu ya. Nah, itu aneh tuh itu absurd. Absurdnya kayak gitu kan maksudnya kan gitu. kayak gitu Ya. contoh absurdnya. Absurd tuh kayak gini juga, kayak jawaban yang ya kita buat dan kita yakini itu benar gitu. Dia buat. Absurditas itu seperti itulah. Dan juga apa lagi tadi ya? Kesadaran. Habis Ah, sebentar. Itu Sorry. bahas kesadaran tadi ya. Oh, sama ini juga. Tadi beliau sama teman-teman pemuda dan pemudi juga bilang kalau memang benar-benar sibuk minta tolong untuk dikasih tahu di grup. Iya, gitu kan. iya. Karena memang sih kalau dilihat sebagai pengurus ketika melihat anggotanya itu nggak ada respon ketika kita memberikan sebuah pengumuman itu kan kayak ragu nih, ini beneran bakal jadi apa enggak gitu. Pakai perasaan. Aman. Semua orang punya perasaan kok. Pasti semuanya pakai perasaan. Katanya dia tadi gak pakai perasaan. Waduh. Pakainya logika. Gini, imbangi ya. Apapun yang berlebihan itu kan tidak baik ya teman-teman. Nah, itu. Apa-apa. Ya jadi itu sih, karena kan kita semua nggak mungkin tahu nih kegiatan dari teman-teman semuanya itu apa gitu. Jadi Benar. mungkin dikasih tahu langsung ya, beli dek lu ya. Iya, Dikasih di tahu misalnya lagi sibuk nih. Dan kasih tahu di jangan grup. saling menyalahkan, itu aja intinya sekarang. Soalnya di zaman sekarang kalau kita saling menyalahkan tuh ujung-ujungnya bakal ribut. Iya, Itu pasti yang kita sih. dapat. Heeh. Itu yang kita dapat. Benar banget. Nah, Jadi itu ya- aja sih dari saya. Ya mungkin itu ya teman-teman ya, dari pemudi juga semoga nanti kedepannya bisa saling merangkul satu sama lainnya. Buat teman-teman semuanya yang nonton video ini semoga bisa mendapatkan manfaat-manfaat yang sangat berguna untuk kedepannya. Oke, jadi perbincangan ini bertujuan untuk tidak untuk menyudutkan siapapun. Jadi di sini kami tujuannya hanya untuk mengeluarkan keluh kesah dan edukasi untuk dari Banjar kita dan juga mungkin dari teman-teman semuanya. Oke, Oke, mungkin lagi satu deh. Lagi berapa baterainya? 20%. Oke. Aku lagi satu nanya aja ya. Nah, dari keluh kesah tadi nih. Mungkin dari dari teman-teman siapapun deh. Ada nggak solusi yang yang mungkin paling dipercayai gitu. Agar Feedback untuk pengurus nih apa ya? Agar feedback orang-orang untuk- datang. Ya, Agar dari orang-orang seluruh itu masyarakat. banyak datang itu maksudnya. Agar kita semua bisa saling merangkul satu sama lain, kemudian bisa terus komunikasinya bagus di grup dan lain-lain itu. Jadi biar kita solusinya tuh biar kita semua tuh tetap ginilah utuh gitu seterusnya gitu. Yang Aku enggak sih. Nah, dari pemudi lah coba. Karena kan Oke, pemudi yang dari jarang pemudi. datang mungkin. Dari pemudi. Apa solusinya? Jujur gak kepikiran sih, belum kepikiran buat solusi itu. Iya, kita nggak ada solusi gitu. Soalnya kita juga masih malu gitu loh buat ngajak mereka ngomong. Karena mereka juga masih canggung ngelihat kita tuh udah kayak Itu dari pemudi atau pemudi? iya. Pemudi. Sebenarnya kalau dari aku juga mikir, jadi kayak kalau aku datang ke sana nanti aduh nggak ada aja juga gitu, kayak males gitu loh jadinya. Makanya aku jarang datang dulu. Oh, berarti Itu karena solusinya satu, kesadaran yang dewasa untuk mengajak nggak dewasa aja. anak-anak dan dewasa. Iya. Anak-anak merangkul dewasa, dewasa pun merangkul anak. Ya. Seperti itu mungkin solusi tepat dari jawaban itu. Dari pertanyaan itu ya. Kalau nggak ada yang datang, Aneh. Itu aneh. Itu aneh. Kalau bahasanya itu kan tetap Sensor ada deh, yang Riz. datang. Wow, kasih sabar. ah,
Kasih paham bos. Sensor deh, sensor deh. Editor banyak PR. Editor banyak PR. Aing kan editor pusing tuh nih musuh ngapi. Wah, gitu kan pusing. Oke, segitu aja, Bro. Oke, jadi itu dia teman-teman ya. Solusinya sebenarnya sesimpel kesadaran ya. Pas. Kesadaran ya teman-teman ya. Dan ya kalau kita nanya gimana cara bangkitin kesadaran ya, sadar dan sadar. Itu aja sih kayaknya ya. Enggak, Bang sadar Karena ya gitulah teman-teman ya pokoknya. Oke, karena udah kelamaan juga nih kita ngobrol-ngobrolnya. Jadi kita ada yang masih sekolah dan juga udah malam juga. Kita lanjut proses juga untuk buat ogoh-ogohnya. Jadi segitu aja ya teman-teman untuk perbincangan santai kita pada hari ini. Semoga buat teman-teman semua yang menonton video ini dapat mengambil dan juga mengintrospeksi dirinya masing-masing, karena kita semua adalah manusia, kita semua tidaklah sempurna gitu. Jadi ya intinya kita hidup di Bali dan harus melestarikan seni dan juga budaya Bali itu sendiri. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman. Dan untuk Jak Bali bisa ngundang kita podcast ya. Siapa tahu nanti Jak Bali ngontek-ngontek kita diundang podcast ke TV One Pesejoh Kangwang Jak Bali kan man. Pokoknya beli Jak Bali nyenawang podcast. Beli TV lah. Udah beli TV ben joh tuh Kangwang Jak Bali kayak malunya. Mengundang itu. Pokoknya top lah. oke, jadi itu aja teman-teman ya, dan sampai jumpa di konten-konten kita dan juga kisah-kisahan kita selanjutnya. Oke, bye bye.